Dari sisi seorang menti, dari sisi seorang anak rohani, kita mesti tahu bahwa di dalam proses mentoring itu kan ada 3 unsur penting. Pemuritan itu kan berbicara soal bagaimana kita mengajak orang lain untuk mengikuti kita yang mengikuti Yesus. Nongkrong bareng, pemuritan, ngobrol, berenang bareng, apalagi sport bareng gitu kan. Embrace itu bangkit, jadi kuat dari kemarin, dan jadiin orang lain murid lo lagi. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Kembali bersama dengan saya Jose Claudio dan kita masih bahas tentang discipleship dan saya percaya Anda diberkati dengan apa yang Anda telah dengar bersama dengan Pastor Togi Simanjuntak beberapa episode yang lalu. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang hamba Tuhan juga yang luar biasa. Beliau adalah anak mentor dari Pastor Togi, dan kita akan dengar bagaimana kesaksiannya ketika dia di mentor dan bagaimana sih tentang mentorship itu sendiri di dalam kehidupannya dia. Dan kita langsung aja akan ngobrol dengan Bro Angga atau Pastor Angga. Wah, luar biasa. Apa kabar, Bro? Kabar baik, puji Tuhan. Gimana kabar? Baik. Oke. Nah, Bro Angga sekarang juga udah melayani ya di gereja GBI Big ya. Ya, Bless Impact Generation. Bless Impact Generation. Dan juga sekarang kesibukannya apa aja, Bro? Kita boleh ceritain sedikit. Iya, aku di gereja sama Pastor Togi jadi wakil gembala di sana, melayani sebagai wakil gembala, handle jemaat dan lain sebagainya. Juga sekarang lagi ngurusin STT juga, jadi Kaprodi Sarjana Teologi di STT Harapan Baru Indonesia. Kemudian ada bisnis juga yang ku kerjain sih gitu. Wow, hamba Tuhan ngurus STT dan bisnis. Ayo, dahsyat. Oke, Bro, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mentoring ya, tentang proses mentoring. Kalau boleh tahu nih, dengan Pastor Togi dari kapan sih mulai di mentor? Sama Pastor Togi itu dari 2008. 2008. Iya. Jadi waktu itu ada sebuah event, kalau teman-teman mungkin masih ingat, event doa nasional namanya The Call Indonesia 2008. Ya, betul. Kebetulan aku sama teman-teman itu ngelihat di panggung itu ada hamba Tuhan yang berdoa gitu ya. Ini hamba Tuhan berdoa cukup unik. Kenapa? Karena berapi-api gitu ya, dan berasa banget hati buat nation gitu kan. Nah terus pas lagi ngobrol-ngobrol, salah satu teman bilang itu omku katanya. Oh ya gitu ya. Kenalin gitu kan. Akhirnya selesai dari event itu, dari acara itu, kita ketemuan lah di acara ulang tahunnya temanku itu. Dia undang omnya, ternyata bener Pastor Togi ternyata ya kan. Jadi udah ngelihat di depan situ, terus diundang bener pas acara ulang tahun. Akhirnya kita ngobrol. Dan pas banget gitu ya, karena hari itu tuh komunitas kita kan punya komunitas sendiri, Komsel lah ya. Kita sebut Komsel Grogol hari itu. Komsel Grogol ini cuma sekitar 8 atau 9 orang hari itu ya, cowok cewek, mayoritas cowok. Kita lihat kita tuh perlu ya yang namanya ternyata dibina. Komsel udah jalan setahun mungkin 2 tahun, tapi rasanya kok kalau cuma ganti-gantian yang sharing khotbah di Komsel, ada yang missing nih. Kita ngerasa bukan cuma 1-2 orang, tapi kita ngerasa ada yang kurang nih. Kita perlu dipertajam, diarahkan. Nah itu kerinduan yang muncul hari itu. Kita berasa banget, teman-teman semua bukan 1-2 orang, bahwa kita perlu dipertajam. Nah pas ketemu Pastor Togi, gak tahu kenapa kita ngerasa klik nih. Gitu. Wah ada visi yang sama. Anak muda, kemudian kita juga pengen pelayanan sama youth kan, dan beliau banyak ngasih arahan, ngasih pandangan, dan itu membuat kita bikin kita oh iya ya, bener banget. Nah sejak itu ngobrol-ngobrol dan kita menawarkan diri beliau untuk jadi mentornya kita. Ya kita ngerasa Bang, dulu kan manggilnya Om ya, karena kan omnya temen kan. Om. Karena canggung juga nih gitu kan, tapi lama-lama manggilnya Bang aja. Oke, manggilnya Bang atau Kak. Oke Bang, kita minta di mentor, kita minta diarahkan. Karena kita tahu jadi, banget. Dari sini Bro Angga dengan teman-teman minta langsung gitu ya, ngomong ya. Dan pasnya, Pastor Togi juga lagi cari anak rohani katanya. Lagi dari sisi dia ya ceritanya ya. Jadi kita nyebutnya divine timing lah ya, pas banget, dan proses itu berjalan sih dari 2008 sampai hari ini 2021, nggak berasa 2021. Ya. Berapa? 14 tahun ya, kira-kira segitu.
Gitu sih bro kira-kira. Oke. Nah, dalam proses waktu di awal pertama kali di mentor gitu kan, apa sih yang Bro Angga waktu itu alami gitu loh? Maksudnya apakah langsung aja berjalan mulus kayak ya udahlah namanya di mentor kan ya ngikut aja gitu, atau ada apa nih? Maksudnya yang menjadi seluk-beluk di masa di awal-awal adaptasi kan pasti ada dong namanya di mentor dengan orang yang kita juga mungkin baru kenal gitu kan, belum lama banget gitu. Nah itu proses adaptasinya gimana? Aku nggak tahu sama teman-teman yang lain, tapi aku pribadi merasa bahwa yang pertama karena berangkatnya dari kerinduan bahwa ingin dimentor, it means somehow penundukan diri itu udah otomatis ada sih sebenarnya, bahwa gue mesti nurut nih sama orang, kalau dia ngomong apa namanya gue mesti dengerin, gue mesti ikutin, itu udah ada. Modal itu udah ada karena dari kita yang minta kan, bang please mentor kita dong, kita minta dipertajam, diarahkan. Jadi hatinya udah siap gitu ya. Yes. Mungkin agak beda sama orang-orang yang mentornya mungkin yang datang kali ya. Saya mau mentor kamu gitu, dan terus orangnya mungkin ngerasa perlu nggak perlu gitu ya. Agak beda mungkin approach-nya. Tapi aku pribadi ngerasa bahwa gue yang perlu nih. Jadi gue mesti ready kalau diminta apa dan mungkin disuruh apa, diajarin apa gitu kan. Dan memang dalam perjalanannya itu terjadi. Sekalipun aku berkata ready, tapi dalam awal-awal, tadi karena pertanyaannya soal awal-awal, itu banyak banget hal yang mengejutkan gitu ya. Misalnya beda kepribadian. Itu ternyata ke-notice tuh ya kan. Si abang bisa lebih on the spot, kalau gue bisa lebih harus tertata. Ini mesti disusun dulu, mesti dibikin dulu, mesti dipikirin dulu. Kalau Pastor Togi dia bikin plan, cuma banyak on the spotnya, orangnya lebih gitu. Geraknya di lapangan gitu ya. Iya. Okay. Jadi kita rada kaget kan. Waduh, ini kan mestinya begini nih. Wah. Tapi ya belajar jadi ada ruang, ternyata flexibility itu penting loh. Jadi aku juga belajar sesuatu akhirnya gitu. Jadi itu tuh kepribadian yang berbeda ternyata ya bisa dibilang memunculkan beberapa konflik kecil dan belajar buat nerima sekaligus penundukan diri ya lagi-lagi ya gitu. Jadi kalau ditanya nggak enaknya ada itu beda kepribadian, beda latar belakang gitu kan, sih kira-kira. Betul. Nah kalau misalnya dengan kondisi yang kayak gitu ya, artinya kan Bro Angga sendiri melihat koknya nggak sesuai dengan cara gue yang biasa nih gitu kan ya. Bener. Terus sekarang mesti di mentor dengan orang yang seperti itu. Nah pertanyaannya adalah ketika melihat ada hal yang nggak pas nih, nggak sesuai gitu kan, apa yang menjadi responnya Bro Angga sebenarnya? Apakah ngasih tahu gitu kayak, bang ini mestinya kayak gini dong, gini gitu, atau ya udah deh ngikut aja, namanya juga mentor kan harus lebih kita iniin. Ada apa discuss gitu nggak kalau ada hal yang mungkin nggak sepaham atau nggak sama, nggak sejalan, itu how to dissolve-nya sih gitu loh. Ya, aku pribadi punya kepribadian lebih suka ngomong ya, langsung discuss, bang ini begini gitu kan. Dan beliau juga orangnya kan suka berpendapat, jadi kalau discuss rada rame sebenarnya. Wah gitu ya, high tension kadang-kadang juga ada gitu kan. Cuma ya kita sepaham bahwa visi ini mesti jalan itu dulu. Kalau visinya sama dan memang cuma gara-gara beda kepribadian atau beda pandangan ya sudahlah gitu kan. Yang penting visinya tercapai. Di situ kita belajar buat penerimaan itu penting loh gitu kan. Dan yang kedua, dari sisi seorang menti, dari sisi seorang anak rohani, kita mesti tahu bahwa di dalam proses mentoring itu kan ada 3 unsur penting. Seperti yang mungkin Pastor Togi pernah singgung, ada coaching, teaching, fathering. Nah kalau bicara discuss, beda pendapat dan lain sebagainya, masih di ranah 3 hal itu, kurasa sih gak masalah ya. Oke. Jadi responku belajar buat diarahkan kepada 3 hal itu. Oh dia itu sedang membapai gue loh. Dia itu sedang coaching gue loh, dia itu sedang teaching something ke gue loh, gitu kan. Dan yang kedua, respon yang baik itu muncul dari motivasi atas pengertian tentang pemuritan itu kan berbicara soal bagaimana kita mengajak orang lain untuk mengikuti kita yang mengikuti Yesus. Oke, ya kan? That's true. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa mentor kita sedang mengikuti Kristus, gak ada alasan buat kita nggak ngikutin sebenarnya kan. Gitu kan. Jadi yang lain jadi minor bro. Beda pandangan, beda tabiat, itu ada, itu nggak bisa deny ya. Lah ya. Tapi jadi minor sifatnya, karena motivasi yang tadi itu clear di depan. Gitu sih kira-kira. Oke, wah ini keren banget nih. Jadi ketika kita tahu visi ya, tadi kan awal bilang visi ya. Kalau visinya udah tahu mau kemana dan kita tahu bahwa mereka atau dia sang mentor ini sedang membawa kita menjadi seperti Kristus, ya udah itu fokus kita gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusingin yang lain, karena memang banyak hal kan orang-orang ketika di mentor tuh
wah kecewa gitu ya kan pasti pernah dengar sendiri lah. Iya. Itu Bro Angga juga pernah mendengar hal seperti itu. Oke. Nah, terus ketika mulai di mentor kan pasti mulai ada hal-hal yang sifatnya pribadi mulai juga harus kita jujur dong ya, harus terbuka dengan hal-hal kayak gitu. Nah itu gimana sih Bro, boleh cerita sedikit gak sih proses untuk mulai membuka diri ini, artinya secara privacy, artinya secara kehidupan pribadi yang mau diarahkan, dibentuk. Kan aku percaya pasti bukan cuma ngomongin soal pelayanan dong, tapi juga soal kehidupan. Terus juga pasti waktu mau mulai pacaran gitu kan, itu gimana? Iya, paling gini ya, aku melihat dari sisi pengalaman, ternyata di mentor itu banyak sekali hal-hal yang gak enaknya juga di dalamnya. Misalnya tadi kalau bicara soal terbuka, kita sebagai anak muda banyak hal-hal yang gak baik pernah dilakukan kan, tentunya kan. Nah di situ aku belajar sesuatu sih, bahwa keterbukaan bukan cuma awal pemulihan, tapi juga bagaimana kita bisa embrace our vulnerability, kerapuhan itu menjadi penting. Aku orang yang nggak bisa buka diri secara dalam sebenarnya. Jadi kalau di konseling itu agak susah masuk ke dalamnya, kan. Tapi kerinduan buat pengen berubah, capek hidup kayak begini, tenggelam dalam dosa terlalu lama, itu mendrive buat kita bisa cerita sama mentor kita, bang, gue ada problem nih, gini. Dan itu juga sebenarnya culture yang aku dan teman-teman udah biasain dari dulu sih. Ada problem, ayo kita buka sama abang, kita keep di komunitas kita aja, kita buka, dan abang cukup wise buat bisa kasih sesuatu gitu ya. Pertama tentu penerimaan gitu ya. Ya udah kamu jangan lakuin lagi misalnya dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain bukan cuma penerimaan yang kita rasa nggak enak, adalah demand, ada tuntutan di sana. Misalnya lagi pacaran, aku bilang bang naksir seseorang nih, ini cerita sebelum married nih, sebelum married ya kan. Oh siapa? Lihat dong, kenalin gitu ya. Kenalin, ajak makan bareng sama Bang Togi dan istrinya, pergi bareng. Aku 7 bulan loh disuruh doa dulu. Kenal lebih dalam dulu. Iya. Tanya orang tuanya dulu. Nggak boleh backstreet. Itu kan nilai-nilai tuh. 7 bulan loh. Jadi 7 bulan itu nggak pacaran? Nggak pacaran. Betul-betul. Jadi benar-benar belajarin kita dulu pergi gitu sama teman, makan, nonton, hangout, pergi lagi, ada momen buat saling mengenal, main ke rumahnya, ya kan, kenal papa mama, dia juga main ke rumahku, kenal papa mama segala macam. Jadi benar-benar proses yang Bang Togi bilang, lebih kenal lebih dalam dulu gitu ya. Dan 7 bulan itu gak enak. nunggu kemudian kayak ngegantung gitu ya antara ngegantung sama kita juga mau kejelasan. Kan kita bikin ini kan bukan buat dalam rangka menggantung, tapi agar kita sama-sama firm nih. Bener gak ini iya gak sih yang kita pilih, kan kita mesti tanggung jawab sama Tuhan juga. Kan pilihan-pilihan kita kan gitu loh. Jangan dikit-dikit nyalahin, kan Tuhan yang kasih, tanpa kita punya andil, kan nggak bisa gitu. Kita yang pilih ya. Yes gitu kan. Bahkan kalau married pun kan ditanya, bersediakah engkau mengambil pasanganmu sebagai istri atau suamimu kan. Dan disitulah 7 bulan itu proses gak enak sih. Sempat bete sama Bang Togi sebenarnya, disuruh balik doa dulu. Sementara dari sisi orang tua si cewek kan, lah ini pacaran apa enggak sih, nih anak udah jalan bareng, udah lebih intens hubungannya, komunikasinya, aktivitasnya. Pacaran gak sih, kok enggak gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari pihak mereka, dari pihak keluarga si cewek, dan itu proses. Tapi satu hal yang kurasa begitu itu selesai, itu rasa puas, rasa senang, rasa apalagi ya, ya happy lah ya, bahwa iya ya, ini gak sia-sia gitu ya? Nih. Sortir, doa, dan si cewek juga gitu kan, doa, lihat lebih dalam, visinya sama nggak sih? Nanti aku mau jadi ngurus gereja lo, mau masuk STT lo, gitu-gitu kan. Dan itu 7 bulan tuh kebentuk banget. Bersyukur pernah dikasih hal itu sama seorang mentor, Bang Togi. Walaupun waktu menjalaninya nggak enak, bete ya. Kalau suruh ulang lagi nggak mau sih. Iya. Ya, tapi ini penting nih, berarti kita sebagai anak-anak mentor pun nggak bisa, kan kadang-kadang udah terlalu ini ya, ribet banget sih mentor gue segala macam. Tapi ternyata waktu kita bisa lihat after itunya, lewatin itu semua, kita bisa mulai ngerti gitu, bahwa ini maksudnya seperti ini gitu loh. Ya, ada hal yang baik. Waktu lagi pacaran gitu terus ceweknya gimana bro? Maksudnya calon pacar ini setelah 7 bulan atau sebelum? Sebelum 7 bulan itu kan pasti kan juga merasa kayak digantung tuh. Iya pasti, pertanyaan pasti ada, baik dari dia ataupun dari keluarganya. Tapi kan kita udah bawa ke Bang Togi juga kan, maksudnya kita juga udah bicarain, jelasin bahwa ini tuh bukan proses menggantung, tapi ini proses saling mengenal lebih dalam. Itu clear, dibuka di depan, bukan
di tengah-tengah nggak ada komunikasi, nggak, Iya, itu iya. di clear, bukan di depan. Oke, berarti intinya si cewek juga tahu bahwa Tahu. dia juga akhirnya mau nggak mau kan dia masuk dalam proses mentoring ini Iya, juga dong. betul, Ketika betul. berpasangan sama Bro Angga kan. Betul. Dan dia waktu itu mau gitu ya Iya. untuk melanjutkan Iya. itu ya. Dan hal yang sama juga dilakukan sama pasanganku hari itu juga ketika mau pindah gereja, kan kita menikah ya. Iya. Mau menikah dan mau pindah gereja, dia kan di gereja yang lama itu sudah jadi leader juga, youth leader, dan sudah 15 tahun. Wow. Gak mungkin begitu aja ninggalin kan, gimana Iya. gitu kan. Tapi begitu visi dibicarakan, tujuan ke depan dikasih tahu, akhirnya dia setuju pindah, tapi dengan minta waktu untuk 3 bulan pertama nggak ikut aku dulu. Dia mau pindah-pindah ke beberapa gereja dalam rangka sabbatical, kita menyebutnya. Oke. Sabbatical. Jadi just for refresh dan coba bergumul sama Tuhan gitu ya. Dan setelah 3 bulan baru firm, baru dia pindah sih. Jadi bukan cuma dari sisiku aja, dan dia pun mengerjakan bagiannya. Gitu. Dan bukankah itu mentoring yang sehat sebenarnya ya? Iya, betul. Ya kan? Gitu. Jadi artinya di sini ketika Bro Angga taat dengan apa yang diminta oleh Pastor Togi, bisa lihat hasilnya sendiri ya. Maksudnya benar-benar menemukan pasangan juga tepat gitu kan. Iya kan? Kalaupun waktu itu misalnya nggak ngikutin, bisa jadi mungkin ada hal yang berbeda. Mungkin gitu, di 7 bulan itu, di bulan kedua misalnya nggak bisa nih misalnya kan. Iya. Dibanding udah langsung jadian, waduh gitu ya. Oke. Dan itu juga berbekas loh. Jadi mentoring itu membawa legacy ternyata, menurunkan legacy. Jadi warisan itu karena aku udah rasain, ke anak mentiku juga aku berikan hal yang sama kan. At least dua buah pertanyaan penting kalau mau pacaran. Kenapa harus dia, dan kenapa mesti sekarang? Wow. Biasanya kalau anak muda ditanya gitu kan, iya ya. Gitu. Kalau jawabannya bisa bagus, ini diajarin temanku sih, Pastor Chandra gitu ya. Tapi ini berbekas bahwa ternyata mentoring itu menurunkan legacy loh. Kalau kita udah ngerasain hal yang baik, yang enak, kita harus teruskan. Iya lagi. dong. Betul. Gitu. Jadi sekarang kalau ada anak mentor Bro Angga akan kasih 7 bulan juga. Lihat sikonnya sih ya. Lihat sikon ya. Oke, tapi tadi dua pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama apa tadi? Kenapa mesti dia? Kenapa dan mesti kenapa dia? mesti sekarang pacarannya? Dan kenapa mesti sekarang pacaran? Nah ini bagus nih buat pemirsa, khususnya buat kalian yang anak-anak muda ya. Mesti pikirin ini baik-baik nih. Oke, nah di dalam masa-masa mentoring juga nanti kita akan mungkin sedikit akan nanya tentang proses mentoring ke anak mentor Bro Angga. Tapi sebelum itu aku mau mengupas dulu yang dengan Pastor Togi gitu ya. Oke. Nah selanjutnya adalah bagaimana dengan kedisiplinan rohani gitu. Kan pasti ya ketika dia mentor, kehidupan kita dalam hal kerohanian pasti juga di maintain dong ya, dimonitor gitu. Nah waktu awal-awal di mentor atau mungkin setelah berjalan beberapa waktu gitu, pernah nggak sih kayak ngerasa udah kok kayaknya setelah kerohanian itu didikte banget gitu, atau jalannya baik-baik aja atau gimana gitu? Mungkin buat cerita nggak tentang spiritualnya di dalam mentoring? Spiritual journey lah ya. Iya, spiritual journey ya. Iya. Dalam proses mentoring sama Bang Togi sih ada 2 hal yang berbekas banget. Pertama adalah duplikasi. Beliau itu betul-betul ngasih tahu apa yang pernah dia lakuin. Misalnya nih, lagi temenin dia pelayanan. Dari dia prepare sampai berangkat gitu ya. Karena kan seringkali mungkin aku nyetirin ya. Sampai dia khotbah, aku yang dengerin, aku catet gitu ya. How to be a good preacher misalnya. Yeah. Dan sampai dia turun, pulang lagi ke rumah, di mobil kita evaluasi gitu ya. Itu kan duplikasi tuh. Dan yang kedua juga saat misalnya lagi pelayanan keluar kota nih, misal ke Bandung tempo hari. Pagi dia saat teduh kayak apa, kita lihat kan. Jadi duplikasi itu diperlihatkan. Jadi kita bisa punya standar, oh ya saat teduh tuh gitu loh. Ini awal-awal cerita bertobat nih ya kan. Oh gitu ya, ternyata mesti ini loh, pujian penyembahan tuh kayak begitu. Oh nggak harus pakai gitar ya, bisa juga pakai MP3 atau nyanyi sendiri akapela misalnya. Ada duplikasi. Dan yang kedua ada ruang flexibility yang diberikan. Jadi ketika Bang Togi memberikan pengalaman ini loh yang kulakukan, silakan ditiru kalau itu memang sesuai, suitable. Tapi juga ada ruang flexibility. Bang Togi nggak pernah nuntut harus sekian jam dan harus gimana sih. Lakukan, yang penting itu ada hubungan sama Tuhan aja gitu ya. Gitu. Jadi ada flexibility bagaimana kita meng-create our spiritual journey sama Tuhan. Gitu. Karena kan hubungan sama Tuhan harus asli ya. Iya, nggak bisa cinta Tuhan itu kan nggak boleh kata apa ke pendeta doang kan. Kita mesti alamin, kita mesti rasain, betul. Kita mesti praktekin, dan itu ada ruang untuk berkreasi di sana. Gitu. Jadi dalam hal ini berarti duplikasi ini juga kata yang kemarin atau minggu lalu muncul ya. Pastor Togi juga jelaskan di dalam podcast kita gitu ya, duplikasi ini. Karena bukan cuman sekedar mengajarkan, walaupun pengajaran penting, teaching ada gitu ya. Tapi kan juga ada coaching ya. Ada coachingnya, bahkan juga di fathering gitu. Jadi
berarti ada satu hal yang sangat membekas juga ya secara spiritual journey ya, Iya. ketika di mentoring itu ya. Kalau misalnya ini menurut Bro Angga dengan mungkin melihat orang-orang lain yang tidak dimentor, apa sih perbedaannya dengan spiritual journey-nya? Ada nggak sih? Ya, yang pertama kita harus tahu, misal skupnya anak muda ya. Iya, Anak muda kan anak perlu muda. role model. Fakta bahwa kami berdelapan hari itu minta atau nyari seorang mentor, kami di dalam hati itu berkata, ini tuh perlu diarahin loh kita ini loh. Oke. Ya. Jadi ada kebutuhan yang muncul ya. Itu muncul loh. Sekalipun mungkin anak muda egonya kan tinggi ya, Iya. gengsi apa. Oh kita bisa kok sendiri, kita keren lah gitu kan. Tapi ada kebutuhan bahwa gue itu gak bisa gini-gini terus. Kita itu gak bisa cuma giliran khotbah terus ya mesti dipertajam. Bahkan pertanyaan-pertanyaan soal hidupmu 5 tahun ke depan itu kan pertanyaan seorang mentor kepada menti. Dan kita gak pernah dapat sebelumnya saat kita gak punya mentor. Iya. Begitu ada mentor ditanya, diarahin lu mau jadi apa? 5 tahun lagi ada di mana gitu kan, 10 tahun lagi apa yang dirancang gitu kan, terus urutannya step by stepnya apa, mau jadi teolog, menjadi teolog misalnya, udah masuk STT belum, STT yang mana, ya, itu kan apa ya, kompleks, dan itu perlu seorang mentor sih. Oke. Gitu. Jadi istilahnya adalah kita memang nggak bisa sendirian gitu, kita perlu ada orang-orang yang bisa mensupport dalam hal, dan hal ini adalah juga satunya adalah seorang mentor. Mentor, gitu ya. mentor. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika sekarang, nah sebagai panggilan jadi hamba Tuhan deh, hanya seorang hamba Tuhan ya, dan juga menjadi wakil gembala, itu diminta sama Pastor Togi atau memang ada satu kerinduan, atau karena Bro Angga melihat Pastor Togi, wah pelayanan tuh gini, ada inspirasi yang muncul untuk jadi hamba Tuhan. Boleh cerita sedikit? Ya ini menarik ya, maksudnya dulu tuh sempat si Pastor Togi pernah bilang, oh kamu punya kemampuan buat public speaking nih kata dia. Mungkin Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan atau pengkhotbah. Tapi hari itu aku masih pengen, enggak bang, orang mau jadi pengusaha gitu kan, jadi pebisnis, dari mana hamba Tuhan. Ya oke lah kalau mungkin sekali 2 kali diundang ke ibadah youth misalnya, sharing firman atau apa. Tapi lama-kelamaan proses itu berjalan ya. Ada kecintaan sama pelayanan yang lebih, yang tadinya nggak ada. Itu semua dalam mentoring tuh. Ya mungkin kalau hari itu nggak di mentor, rasanya mungkin nggak akan muncul hal-hal kayak gitu. Ngelihat Bang Togi pelayanan, ketemu teman-temannya, ketemu lagi gereja lain yang juga temannya, dan kita belajar. Belum kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri, teman-temannya Pastor Togi datang, terus kita sharing. Oh itu kan terbakar ya. Bagaimana pelayanan misi di sana di sini. Waduh. Dan itu ternyata kecintaan sama pelayanan meningkat. Wow. Gitu kan. Dan akhirnya kebutuhan untuk ambil studi lanjut teologi juga muncul di situ. Karena ada kebutuhan pengen pelayanan lebih, khotbah gue mesti lebih baik gitu ya. Tafsir nggak boleh sembarangan dan lain sebagainya. Akhirnya ambil studi lanjut. Nah, di situ perjalanannya juga terus berjalan. Gitu. Jadi awalnya dari penolakan sebenarnya bisa dibilang. Nggak mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Nggak pernah dipaksa, tapi kecintaan itu muncul sih. Ya itulah panggilan ya. Gitu. Ya, jadi karena sering bareng-bareng dan ketemu dengan teman-temannya Bang Togi juga, itu yang ngebuat apa ya, secara mau nggak mau secara lingkungan kan jadinya ke bawah gitu ya. Betul. Oke. Nah, boleh tahu nggak Bro Angga dengan Pastor Togi itu seintens apa sih? Maksudnya kalau dalam hal mentoring ya nih, mungkin bisa menjadi satu pembelajaran juga buat kita semua. Apakah setiap hari gitu kayak communication-nya atau ketemu atau gimana tuh ada nggak sih dijadwalkan, atau gimana tuh pengaturan untuk bisa pertemuan mentoringnya gitu? Ya, kalau dulu itu sering banget, ya kan? Everyday? Enggak sih, paling seminggu bisa. Bisa loh, kita itu jam 12 malam, jam 11 malam ke rumah dia gitu ya. Karena beliau ngerepotin makan martabak segala macam, masih ngobrol lagi, ngomongin apa aja sampai dari pelayanan, kehidupan, seru gitu ya. Itu kalau kesana dia ajak datang atau lebih banyak kalian yang mau kesana? Both, dua-duanya. Kadang kita langsung datang, bang di rumah nggak ada, kita datang. Atau kesini dong gitu, datang. Saya lagi ada makanan nih misalnya atau apa, datang. Atau pergi bareng ke mall atau kemana nongkrong. Kan beliau suka nongkrong tuh orangnya. Iya. Mau nongkrong di tempat yang keren ataupun di Amigos katanya. Iya, Amigos. Agak minggir got sedikit gitu kan. Dan itu kita lakuin sih gitu. Tapi sekarang karena ya sama-sama kesibukan ya, Bang Togi juga di Departemen Pemuritan sebagai ketua, aku juga ngurusin STT, jadi cukup jarang sih. Paling lebih banyak ketemu pas urusan meeting gereja gitu ya. Kalau telepon masih ada kan, seminggu berapa kali pasti telepon kita, ngomongin beberapa hal, kita bicara itu pasti ada. Tapi nggak seintens dulu. Waktu dulu. Karena sekarang berarti kalau dulu lebih kayak ini ya, lebih casual, maksudnya lebih santai. Lebih santai. Sekarang lebih ada nuansa manajerialnya. Iya, betul. Gitu.
gitu. Tapi kalau sekarang ada ini nggak, tetap ada waktu-waktu untuk ngobrolin soal hidup? Ada. Sekarang udah ada. pelayanan sendiri-sendiri kan Ada. ya, artinya. Lebih sering di telepon daripada Di telepon, ketemu ya. sebenarnya. Bagi semenjak pandemi kan juga jarang ketemu kan. Iya. Ini telepon. Gimana gitu kan cerita. Gitu sih. Oke. Dan termasuk untuk gereja juga berarti ada visi yang Pastor Togi juga bagi dong ke Bro Angga sampai akhirnya mau jadi wakil gembala. Oh iya. Karena visi dari awal juga anak muda. Iya. Itu nggak pernah berubah. Bahkan kita menyebut DNA kita adalah mentoring. Dan itu sampai hari ini nggak berubah. Jadi itu kita kerjain terus. Oke. Tapi jujur mekanismenya kayak apa, kemudian langkah jauhnya seperti apa, kita sendiri masih bergumul sama Tuhan kan. Oke, betul. Ini anak mudanya mau dimentor seperti ini, kita tahu langkahnya gini-gini. Tapi secara tajam, detail banget, kita juga masih tanya Tuhan gitu. Yes. Nah, Bang Togi kan juga kemarin sempat bahas nih ya di dalam podcast bahwa pemuritan itu jangan jadi program. Yes, betul. Ya kan? Seringkali kan jadinya program tuh, jadi ya segala sesuatu Event. yang event lah gitu kan. Nah, dalam pelaksanaannya gimana? Kalau bersama dengan Bro Angga, di mana Bang Bro Angga sendiri mengalami bahwa pemuritan bersama dengan Bang Togi itu nggak program gitu. Kita malah justru jarang event ya. Jarang event ya? Nora ya. Ya event ada mungkin kayak KKR ya, tapi itu bisa kehitung jari gitu kan. Yang paling sering ya komsel ya kan. Kita sebutnya good kalau tempat kita, growing one-on-one discipleship. Good ya kan. Nongkrong bareng, pemuritan, ngobrol, berenang bareng, apalagi sport bareng gitu kan. Ya gitulah, makan bareng. Jadi lebih betul-betul lebih kepada menyentuh kehidupan lah. Oke. Gitu. Justru lebih jarang eventnya. Kita 1-2 kali lah mungkin. Oke. Gitu. Tapi dengan demikian berarti walaupun event itu penting, tapi kalau kita lihat bahwa di dalam proses mentoring yang sampai kepada kehidupan ini justru lebih personal touch ya. Maksudnya hidup kita oke lah ketika KKR kita ngalamin kelepasan dan sebagainya. Tapi kan after that seringkali kan banyak yang anak muda apalagi ya. Dan aku juga dulu pelayanan di kampus gitu kayak iya bertobat guling-gulingan segala macam. Tapi setelah itu kalau enggak di mentor dengan baik, banyak yang balik lagi gitu loh. Iya. Akhirnya KKR tahun depan dia maju lagi gitu. Betul. Karena setelah bertobat kan diperlukan proses mengenal diri ya. Iya. Gimana dia bisa kenal weakness-nya, kelemahannya agar dosa lama itu nggak muncul lagi kan. Iya. Dan itu kan perlu dimentor sebenarnya. Dan puji Tuhannya di komunitas kami sama Bang Togi itu ada gitu ya. Tapi seberapa dalam, seberapa sering itu perlu ya kita perlu lihat lah. Tapi itu ada itu kan personal touch. Bahkan si Abang berkali-kali mengarahkan kita lebih kepada komunitas kecil gitu. Itu lebih efektif buat sharing dan lain sebagainya. Iya, setuju. Oke, nah sekarang kita sedikit aja mau bahas tentang bagaimana dengan Bro Angga dengan anak mentornya nih. Nah, jadi setelah mengalami semua ini, apa yang menjadi legacy tadi selain yang soal pacaran ya? Ada nggak yang lain yang sekarang mulai diaplikasikan juga kepada anak-anak mentor Bro Angga nih? Iya, jadi intinya seperti yang Bang Togi ajarkan juga, kita harus tolong orang lain agar dia ketemu sama panggilan Tuhan di hidupnya. Itu dulu. Oke. Core-nya harus itu. Perintilannya apa banyak ya kan. Mau kerjaan, mau studi, mau family, mau pacar, itu kan samping-sampingannya ya. Tapi core bagaimana dia ketemu panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu yang kita fokusin sih. Gitu. Makanya di Komsel pembicaranya lebih mengarah ke situ kan, di komunitas kecil kita. Kalau yang aku pegang sendiri sama anak-anak gitu ya, ada Komsel inti kita, itu kita bukan cuma sharing tapi ada bedah buku misalnya, ya kan? Buku-buku yang memang kita percaya buat menolong kita mengerti panggilan Tuhan di hidup ini. Gitu. Jadi lebih kepada ngarahin orang untuk bisa ketemu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oke. Nah, bagaimana Bro Angga menghadapi kalau ada orang-orang yang misalnya di Komsel gitu ya, ada misalnya ini cuma misalnya, mungkin saya percaya nggak ada. Misalnya ada tempat Bro Angga di Komsel itu orang-orang yang nggak mau diarahkan, kan ada ya orang yang kayak udah buku yuk gitu, malas lah gitu. Nah, untuk menghadapi atau bisa menangani yang seperti itu gimana? Ya, kita kan kasih beberapa approach sebenarnya. Dari fathering, pendekatan, mentoring, pergi bareng, dan lain sebagainya. Dan memang dalam perjalanannya ada orang-orang yang attach. Tapi yang pergi juga ada gitu kan. Yang memang mungkin ngerasa nggak sesuai Itu juga ada dan ya sudah, itu berarti kan memang bukan bagian kita. Dan kita percaya itu kan dombanya Tuhan juga. Ya kan, Tuhan yang mengarahkan nanti. Jadi kita nggak terlalu pusing sih ya sama gitu-gitu. Oke. Jadi nggak usah terlalu nih. Karena ini penting nih, banyak orang yang kayak gue malas mau mentor karena mungkin kecewa dengan penolakan yang ada gitu ya. Jadi walaupun pernah ditolak tentunya pernah dan cukup banyak sebenarnya. Tapi yang bertahan juga cukup banyak. Jadi ya Bang Togi yang ngajarin lagi,
kalau ada orang pergi, lihat aja ada juga orang yang stay kan sama kita. Jadi nggak usah fokus sama yang pergi. Iya, yang stay. Maksudnya nggak usah terlalu jadi pusing gitu kan. Iya. Ya kecewa ada, kesel juga ada. Aduh, gue udah invest waktu sama lu misalnya gitu ya. Tapi kalau lu pergi ya itulah kehidupan kan. Orang yang datang dan pergi gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai bagian yang paling terakhir, boleh nggak Bro Angga kasih satu message yang singkat aja buat teman-teman semua yang hari-hari ini mungkin sedang mencari mentor atau yang sedang di-mentoring gitu. Nah, mungkin ada nggak sedikit pesan? Iya. Kayak aku bilang tadi bahwa mentoring itu penting. Mentoring itu bicara bagaimana kita bisa diajarin, bisa ketemu sama apa yang Tuhan mau dalam hidup ini lewat orang lain. Dan faktanya Tuhan itu juga pakai orang lain loh, ya kan? Orang lain di sekitar kita, mentor kita buat mengarahkan kita. Yang pertama bukan cuma tahu siapa diri kita, tapi juga bisa embrace vulnerability-nya kita. Banyak orang tahu dirinya rapuh, tapi banyak orang nggak siap lihat kerapuhan dalam dirinya. Dan mentor diperlukan buat memeluk kita, mengarahkan kita, bahkan ngomelin kita buat hey, lihat loh, lu punya vulnerability. Embrace itu, bangkit, jadi kuat dari kemarin dan jadiin orang lain murid lu lagi. Wow. Karena orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang punya mentor dan mementor orang lain. Wow. Gitu. Jadi dulu waktu di mentor pun sempat sering diomelin juga ya? Pasti. Karena banyak orang yang siap atau senang untuk diperhatikan, untuk dibimbing, artinya secara yang manis, tapi begitu sudah masuk ke dalam rotan atau hal yang keras tuh akhirnya mundur gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu gimana Bro? Misalnya kita agak sedikit kerasin, terus kan bisa ada yang mundur. Nah, kalau menurut Bro Angga sendiri gimana supaya ketika kita ngerotan anak-anak mentor kita mereka nggak hilang? Dari aku pribadi, aku percaya bahwa selain teaching, coaching, dan fathering, ada unsur lain yang penting, itu counseling. Wow. Jadi kalau kita lihat ini anak mulai agak bermasalah nih, ya kan? Sebelum kita approach lebih dalam, bisa disuruh counseling dulu. Kebetulan istriku kan konselor ya. Jadi counseling dulu, problemnya apa, dan kita baru bisa tahu, oh ini ngedeketinnya gini nih. Ya kan? Nah tapi kalau udah dilakuin hal-hal seperti itu, udah pendekatannya udah kita coba perbaiki, tapi tetap pergi, ya sudah gitu kan. Nanti kita deketin bagian kita gitu. Wow, keren banget. Ini compact, jelas, dan thank you banget Bro Angga buat setiap message dan kesaksiannya, dan aku percaya bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya menyaksikan program Today's Message Podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus follow di Instagram kita @today's message. Sampai ketemu di program kita minggu depan.